Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sukacita, damai sejahtera, diberkati, sehat terus. Karena Yesus Kristus telah berkorban untuk kita supaya hidup kita mengalami penebusan oleh karena darahnya. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang yang baru. Baik, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan dan waktu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami mau menerima dengan sebaik-baiknya telinga, hati, konsentrasi kami tertuju kepadamu. Karena Engkaulah guru kami yang sejati, Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa menangkap, mencerna dengan baik dan tidak salah pengertian, karena firman itu sangat penting bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemurahan Allah Bapa di dalam pemberian Yesus Kristus untuk menebus hidup kita adalah sangat luar biasa. Dan yang melalui Yesus kita mengalami kemurahan sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Mendapat jaminan ketika kita harus menjalani kehidupan di dunia ini, maupun kita nanti kalau sudah meninggalkan dunia, kita tetap mendapatkan jaminan yang pasti. Nah, jadi demi kemurahan Allah yang begitu luar biasa, firman ini menasihatkan kita supaya kita sebagai orang-orang Kristen bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya sekedar bergereja, bukan hanya sekedar memiliki Alkitab, atau bukan sekedar kita adalah keturunan orang Kristen sehingga kita harus menjadi orang Kristen. Bukan, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena unsur mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan itu adalah merupakan ibadah kita yang sejati. Jadi kekristenan kita harus ditandai dengan ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah sejati itu adalah persembahkan tubuhmu. Selama ini tubuhmu hanya dipakai untuk apa? Hal-hal yang sekuler saja. Sehingga kalau engkau mengerjakan hal sekuler begitu bersemangat. Apalagi kalau hal yang sekuler itu mendatangkan uang, atau bahkan tubuhmu dipakai untuk melakukan dosa. Nah, sekarang harus mulai mengalami perubahan. Tubuhmu yang terdiri dari anggota-anggota tubuh, persembahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Dan ibadah yang sejati harus rela memberikan tubuh kita sebagai persembahan hidup. Dalam arti persembahan hidup itu adalah kita harus mengalami pergerakan sesuai dengan pimpinan roh, gerakan roh yang dinamis, sehingga kita bertumbuh, kita berakar, dan kita menghasilkan buah. Kita jangan menjadi orang Kristen yang stagnan, orang Kristen yang hanya taunya aku kalau mati masuk surga. It's okay, itu kebenaran yang hakiki. Tetapi hidup kita harus ditandai bahwa kita orang-orang beribadah dengan ibadah yang sejati. Karena kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, artinya kita menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh dengan sehat, punya iman yang sehat, punya kehidupan yang menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati orang lain.
menghasilkan buah yang baik, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang membuat orang lain mengalami kebaikan-kebaikan kita. Nah, kudus adalah hidup yang takut akan Tuhan, sehingga efeknya hidup kita mau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan yang ketiga adalah berkenan di hadapan Allah. Berkenan itu adalah menyenangkan hati Allah. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah punya motivasi hidup kita harus menyenangkan hati Dia? Atau selama ini kita menjadi orang Kristen masih egois? Segala sesuatu harus menyenangkan hati saya dan saya. Keluarga saya harus menyenangkan hati saya. Orang tua saya harus menyenangkan hati saya. Anak-anak saya harus menyenangkan hati saya. Gembala saya harus menyenangkan hati saya. Saudara seiman saya harus menyenangkan hati saya. Saudara-saudara kandung keluarga saya harus menyenangkan hati saya. Pekerjaan harus menyenangkan hati saya. Termasuk Tuhan harus selalu menyenangkan hati saya. Tuhan memang selalu menyenangkan hati kita. Kalau kita tidak merasa disenangkan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menyenangkan kita, tetapi kita keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, kita hanya menuntut orang lain menyenangkan hati kita, tapi kita lupa bahwa sebagai orang Kristen harus punya ibadah yang sejati, yaitu hal yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan menyenangkan hati kita, tidak kurang-kurang. Sekotor apapun, sejelek apapun, sedosa apapun engkau, kalau engkau datang kembali kepada Tuhan dan meminta ampun, Dia akan menyucikan dan menguduskan Anda dari segala dosa dan kejahatan. Karena Yesus sudah terlanjur mati sebagai orang terkutuk, supaya kita dibebaskan dari kutuk-kutuk, sehingga kita sekarang hidup dalam berkat-Nya, dalam anugerah-Nya yang melimpah-limpah. Jadi carilah perkenan Tuhan. Roh Kudus akan membawa engkau memasuki jalur atau jalan-jalan atau kehidupan seperti ini, sehingga engkau hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tanpa terasa engkau mengalami perubahan, dan yang dilihat adalah nyata perubahan itu terjadi. Sebagai apa? Sebagai orang Kristen yang sudah menjadi ciptaan baru. Inilah kehidupan yang baru. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jelas sekali itu bagaimana kita bisa menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus mengalami perubahan. Perubahan budi kita membuat tingkah laku kita berubah, membuat kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari berubah, membuat perkataan-perkataan berubah, membuat motivasi hidup kita berubah, membuat visi hidup kita berubah, membuat karakter kita berubah, membuat tujuan hidup kita berubah. Dan berubah menjadi apa? Segala sesuatunya baru di dalam Kristus. Kita harus hidup dalam kondisi yang baru. Harus rela meninggalkan kehidupanmu yang lama, manusia lamamu, yang egois, yang serakah, yang dikuasai hawa nafsu, kedagingan, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan mudah kecewa, mudah kecil hati, mudah putus asa, mudah sakit hati, mudah rapuh, mudah berpikir negatif, iri hati, dan sebagainya.
Itu manusia lama yang sudah harus kita tinggalkan dan kita kuburkan di dalam baptisan air. Karena baptisan air juga menunjukkan bahwa kita rela dibunuh mati dari manusia lama dengan segala tabiat dosanya, kutuk-kutuknya, dan dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus. Dan ketika kita keluar dari baptisan air, kita harus yakin dan kita percaya, aku sekarang hidup sebagai manusia yang baru. Orang-orang kerajaan Allah yang betul-betul new creation, manusia ciptaan baru dari Yesus. Dan tingkah laku, perkataan, kehidupan kita, segala sesuatunya bisa terlihat. Yang baru sudah muncul karena memang yang terang sudah datang, yang gelap sudah harus ditinggalkan, yang lama harus dikuburkan. Itu bisa terlihat orang lain yang baru sudah terbit di dalam dia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tidak serupa dengan dunia ini? Kita akan menelaah lebih lanjut pada minggu-minggu berikutnya, karena semuanya itu menyangkut tanah hati kita. Dan mengapa kita perlu hidup seperti Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Banyak orang Kristen hanya jatuh kepada yang baik, kehendak Allah yang baik. Kalau membunuh dosa tidak membunuh lagi, dan sebagainya. Atau hanya jatuh kepada yang berkenan. Kita ngotot kalau sudah punya keinginan kita, sehingga Tuhan mau tidak mau menyetujui. Tapi akhirnya ketika gagal, kita menanggung risikonya. Tapi yang kehendaki oleh kerajaan Allah adalah yang sempurna. Kita melakukan, kita memutuskan, kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang sempurna. Sehingga seluruh surga mendukung kita, dan Tuhan menanggung segala risikonya. Tapi kalau kita masuk kepada kehendak Allah yang sempurna, tidak akan pernah gagal. Dan Roh Kudus dengan sukacita dan dinamis akan menuntun kita kepada jalan-jalannya, sehingga kita tidak tersesat, tidak salah pilih, tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Dia. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi minggu depan, masih dalam tema yang baru. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.